Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah yang mana Dia telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang saat ini kita semua rasakan dan tidak terputus. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan juga nikmat saleh. Ya, betapa orang-orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak amal saleh. Ya. Dan alhamdulillah jika kedua nikmat ini berada pada diri kita, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaif halukum? Gimana kabaran semua? Dan alhamdulillah semoga antum semua dalam sehat walafiat dan semoga antum semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah ketahui, insyaallah taala pada jalsah kali ini, ya, pada muhadarah kali ini atau kajian kali ini, kita mengangkat satu tema yang berkaitan dengan tauhid dan juga akidah. Dan insyaallah taala tema kita pada hari ini adalah pengantar ilmu tauhid dan akidah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita perlu mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu akidah Islam? Karena pada dasarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kewajiban atas kita semua, dan termasuk diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan ya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga asma wa sifatnya. Kenapa kita perlu belajar ilmu tauhid ataupun akidah Islam? Karena ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ilmu tauhid. Dan kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, afdhalul ilm al-ilmu billah. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai seorang hamba perlu belajar ilmu atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun akidah secara umum. Dan insyaallah nanti kita akan bahas terkait kedua hal tersebut. Dan diantaranya juga kenapa kita belajar ilmu tauhid adalah karena kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid atau terhadap tauhid itu sendiri di atas segala kebutuhan kita atas terhadap sesuatu. Kalau seandainya kita, misalnya jasad kita butuh makan, butuh minum, maka ruh kita juga butuh makan dan juga minum atau asupan gizi. Ya. Oleh karenanya perlu kita belajar, dan di antara ilmu yang paling agung kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar ilmu tauhid juga karena tauhid ini adalah merupakan awal mulanya dakwah para nabi dan rasul.
Sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dan dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, ma lakum min ilahin ghairuh, yang mana tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Hud alaihi salam mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh alaihi salam juga demikian. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Nabi Syuaib alaihi salam juga demikian. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan seluruh nabi, seluruh rasul adalah atau seluruh nabi dan rasul mendakwahkan tauhid. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk mereka menyembah Allah semata dan menjauhkan atau meninggalkan taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang hamba perlu mengetahui apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu yang wajib kita penuhi. Apa saja hal-hal yang wajib kita yakini Allah Subhanahu wa taala, juga sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka hal-hal seperti ini perlu kita pelajari. Sebagaimana kita mengetahui tauhid yang mana dia adalah ilmu yang paling agung, maka kita juga perlu mengetahui lawan daripada tauhid, yaitu syirik, yang mana dia merupakan penyimpangan yang paling dahsyat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan sedikit mengupas atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan juga akidah. Adapun pengertian daripada tauhid itu sendiri, ya, secara bahasa, maka di dalam bahasa Arab dia diambil daripada kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan satu atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, ya, atau mengesahkan. Adapun secara syariat, maka tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Ya. Maka secara singkatnya adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita semua, yang menciptakan seluruh makhluknya, ya. Dan dialah yang mengatur segalanya, dialah yang memberi rezeki kepada kita, dialah yang menghidupkan kita, dialah yang mematikan kita. Maka ini adalah merupakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar, dan kita menafikan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid uluhiyahnya ini belum sempurna atau belum terrealisasikan olehnya. Kemudian asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang sempurna. Ya. Dan inilah kurang lebih pengertian daripada tauhid. Ya, adapun akidah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara bahasa itu diambil daripada kata aqada ya'qidu aqdan, yang mana artinya adalah simpulan yang kuat atau ikatan yang kokoh, ya. Kenapa dinamakan akidah? Karena dia merupakan sesuatu yang kokoh di dalam hati seorang hamba dan tidak mudah goyah. Maka berbeda dengan misalnya masalah furu', ya.
Misalnya masalah fikih, kita ambil contoh misalnya, apakah seseorang ketika mengangkat tangan takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu atau dengan telinga? Maka ini masalah-masalah yang tidak perlu eh, terlalu keras dalam masalah tersebut. Atau misalnya sujud, apakah tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu? Maka ini masalah khilafiyah di tengah para ulama. Ya, tidak perlu kita terlalu keras dalam masalah tersebut. Adapun akidah, sesuatu yang menetap di dalam hati, ya, sesuatu yang diikat di dalam hati, yang kokoh dan tidak mudah goyah. Maka itulah akidah. Adapun secara istilah, maka akidah ini adalah tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, ya, hari akhir dan juga qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Adapun lafaz akidah itu sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada dasarnya baru ada di abad keempat, ya, dan digunakan atau dimaknai sebagaimana yang kita maknai pada saat ini, dan tidak kita temukan di dalam nas-nas baik Al-Quran ataupun hadis, kecuali ada satu hadis di sana yang menggunakan kata ini dalam bentuk fi'il. Di dalam sebuah hadis, ya, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisal illa dakhala jannah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan la ya'taqidu, ya, la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala jannah. Ya. Adapun lafaz akidah, al-aqidah atau i'tiqad, dan dimaknai dengan makna yang kita yakini, itu baru ada di abad keempat, ya, dan digunakan oleh para ulama di dalam menulis karyanya, di dalam kitab-kitab mereka, dan membahas di dalam pembahasan, ya, di dalam karya-karya mereka, seperti misalnya I'tiqad A'immatil Hadits karangan Al-Imam Al-Ismaili yang wafat tahun 371. Demikian pula kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah karangan Al-Imam Al-Lalakai yang wafat tahun 418. Kemudian ada kitab juga Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits karangan Al-Imam As-Sabuni di abad kelima. Ada juga Al-I'tiqad karangan Al-Imam Al-Baihaqi, ya, beliau juga sama di abad kelima. Ya, Lum'atul I'tiqad karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan yang lainnya. Ya. Para ulama menggunakan istilah al-aqidah atau i'tiqad di abad ke-4 kemudian sampai saat ini. Adapun lafaz tauhid, maka sudah ada di zaman sebelumnya, seperti Al-Imam Al-Bukhari membawakan, ya, dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ini sudah digunakan oleh ulama sebelum abad keempat. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara tauhid dengan akidah? Ya, kita sudah tahu bahwasanya tauhid adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ya. Adapun akidah maka lebih luas cakupannya daripada tauhid. Tapi perbedaan di antara keduanya, ya, akidah ini sebagaimana saya tadi sampaikan bahwasanya lebih luas cakupannya daripada tauhid, lebih umum daripada tauhid. Karena akidah ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan juga dengan para malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, kemudian berkaitan dengan juga hari akhir,
ya hari kebangkitan dan seterusnya, sampai surga dan neraka. Berkaitan juga dengan qada dan qadar, berkaitan juga dengan imamah, dengan ahlul bait, ya, as-sahabah dan lainnya. Maka ini semua dicakup dalam masalah akidah. Lebih luas cakupannya daripada tauhid. Kalau tauhid adalah dia bagian yang paling penting daripada akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan perbuatannya, ya, ataupun dengan asma dan juga sifatnya. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah itu sendiri, maka dia memiliki banyak nama di kalangan para ulama dan digunakan di dalam kitab-kitab mereka juga. Ya. Di antara nama-nama tersebut, ya, akidah juga dinamai sebagai as-sunnah. Akidah dinamai sebagai as-sunnah. Kenapa dinamakan sebagai as-sunnah? Untuk membedakan antara akidah ahli sunnati dengan akidah ahli bidah. Ya. Dan di antara kitab yang menamakan, atau di antara para ulama yang menamakan kitab-kitabnya dengan as-sunnah adalah Al-Imam Ahmad. Di dalam karya beliau ditulis Ushul Sunnah, ya, karangan Imam Ahmad. Karangan anak beliau Al-Imam Abdullah ibn Ahmad, beliau juga punya kitab namanya As-Sunnah. Kemudian juga ada karangan As-Sunnah, karangan Al-Imam Ibn Abi Asim rahimahumullahu jami'an. Maka di antara nama-nama akidah adalah As-Sunnah. Di antara nama-nama akidah juga adalah Al-Iman. Ya, Al-Iman. Kenapa dinamakan dengan Al-Iman? Karena berlandaskan dengan hadis Jibril alaihi salam tentang masalah iman, ya. Di dalamnya didapati al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya sampai akhir. Maka dengan hadis inilah kemudian para ulama menamakan akidah juga diantaranya dengan al-iman. Dan di antara kitab-kitab, ya, yang menggunakan kalimat al-iman, menggunakan kata al-iman adalah karangan Al-Imam Ibn Abi Syaibah. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Iman. Kemudian ada juga Al-Imam Ibn Abi Umar Al-Adni. Karangan beliau namanya Al-Iman. Ya, Al-Imam Ibnu Mandah juga punya kitab namanya Al-Iman, dan yang lainnya. Ya, Ibnu Taimiyah, Ushul Iman, karangan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, dan banyak para ulama menulis karyanya dengan penamaan Al-Iman. Dan pembahasannya juga masalah akidah. Baik. Kemudian di antara nama-nama akidah juga ada, ya, usuluddin. Usul ad-din, ya. Kenapa dinamakan usuluddin? Ya, usul, ya. Karena di sana ada furu', dan furu' ini dibangun di atas usul. Furu' dibangun di atas usul, ya. Sebagaimana kalimat al-asl juga dalam bahasa itu adalah huwa ma yaqumu alaihi ghairuhu, yang mana, ya, selainnya berdiri di atasnya. Ya. Kemudian di sana juga ada kitab-kitab para ulama yang dinamai dengan usul. Ya, seperti misalnya kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau punya kitab namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian juga ada kitab karangan Al-Imam Ibnu Battah Asy-Syarh wal Ibanah an Usuli Sunnah wad Diyanah. Ya. Dan kitab para ulama yang lainnya. Di antara penamaan juga untuk akidah ini adalah at-tauhid, ya. Para ulama menggunakan at-tauhid di dalam kitab-kitab mereka
Kenapa dinamakan tauhid? Karena ya tauhid ini adalah merupakan bagian yang paling penting daripada akidah. Jadi tauhid adalah merupakan akidah, dan akidah tidak semuanya berkaitan dengan tauhid. Tauhid bagian daripada akidah, dan akidah tidak semuanya eh, bagian daripada tauhid. Baik. Dan di antara karya para ulama yang menamakan dengan tauhid adalah Imam Ibnu Khuzaimah, ya, kitab beliau namanya At-Tauhid. Juga Imam Ibnu Mandah rahimahullah, beliau punya kitab namanya At-Tauhid. Kemudian At-Tauhid juga merupakan karya juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian yang di abad ke-12 juga ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau punya kitab namanya Kitab Tauhid, ya. Maka tauhid juga merupakan penamaan daripada akidah. Kemudian ada juga Al-Fiqhul Akbar. Ini juga di antara penamaan uh, daripada akidah, ya. Kenapa dinamakan Fiqhul Akbar atau Al-Fiqhul Akbar? Karena di sana ada furu'. Ada furu' atau Fiqhul Furu'. Ya, lebih tepatnya adalah Fiqhul Furu', yang mana ini merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah seperti salat, zakat, ya, puasa, haji, ya, dan yang lainnya. Maka ini dinamakan Fiqhul Furu'. Ya, adapun Al-Fiqhul Akbar, maka ini berkaitan dengan akidah. Dan di antara karya para ulama yang menggunakan kalimat Al-Fiqhul Akbar atau menggunakan dengan mustalah Al-Fiqhul Akbar adalah karangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Kemudian juga Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dan banyak penamaan di kitab-kitab para ulama, ya, yang dikaitkan dengan akidah, atau penamaan-penamaan daripada akidah itu cukup banyak. Di antara juga ada syariah. Ya, syariah juga di antara bentuk nama-nama daripada akidah. Seperti misalnya syariah karangan Al-Imam Al-Ajuri, ya. Kemudian Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah karangan Al-Imam Ibnu Battah dan yang lainnya. Maka terkait nama-nama akidah ini cukup banyak. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui terkait nama-nama atau sebelumnya bahkan definisi daripada tauhid dan juga akidah, ya, maka kita perlu tahu apa hukum kita mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Baik, untuk hukum itu sendiri, maka terbagi menjadi dua. Mempelajari hal-hal yang mujmal, yang global, maka ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, fardu ain, maka wajib atas setiap muslim mempelajari akidah yang mujmal atau yang global, yang umum. Seperti kita misalnya meyakini adanya malaikat. Ya. Kita meyakini bahwasanya malaikat punya tugas-tugas. Maka ini adalah hal-hal yang dasar dan juga hal yang global untuk kita pelajari. Maka ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, wajib atas setiap muslim. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan juga sifat, memiliki nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Ya. Kemudian kita meyakini adanya surga dan neraka, ya. Maka secara umum ini adalah hukumnya fardu ain. Adapun mempelajari tafsil, rincian daripada akidah, ya, bagaimana sifat surga dan neraka, atau misalnya bagaimana sifatnya para malaikat dan tugas-tugas para malaikat, ya, nama-nama para malaikat dan lainnya. Kemudian
kita mengetahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, akidah-akidah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian bagaimana membantahnya, maka ini adalah hal-hal yang terperinci, hal-hal yang tafsil atau yang rinci, maka hal yang seperti ini, maka hukumnya menurut para ulama adalah fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang mempelajari di suatu kampung, suatu daerah, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajari hal-hal yang detail terkait masalah akidah. Ya. Dan di zaman kita yang luar biasa dahsyat, penyimpangan sudah menyebar dari mulai filsafat yang mereka menisbahkan pada Islam, ya, filsafat Islam dan yang lainnya, kemudian juga pemahaman-pemahaman menyimpang dari kaum Syiah, dari kelompok Syiah. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya menjaga akidah kita, ya, menjaga keyakinan kita, paling tidak dengan tiga hal. Ada tiga kaidah yang perlu kita hafal dan juga perlu kita terapkan di dalam menjaga akidah kita. Kaidah yang pertama adalah kita tidak mengambil akidah kecuali daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena ada sebagian kaum muslimin mengambil akidahnya dari hal-hal yang lain, seperti misalnya mimpinya, ya, meyakini sesuatu dengan mimpi, atau misalnya dengan cerita-cerita yang tidak benar sumbernya, maka ini bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil akidah. Maka kaidah yang pertama untuk kita menjaga akidah kita adalah kita tidak mengambil akidah kecuali dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang kedua, akidah yang kedua adalah tidaklah kita mengambil akidah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah kecuali kita mengikut kepada pemahaman para salafus saleh. Karena semua kaum muslimin dan seluruh kelompok Islam, mereka meyakini bahwasanya kami mengambil Al-Quran dan juga hadis. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya mereka tidak mengambil Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Oleh karena itu, kaidah yang kedua untuk kita menjaga akidah kita adalah kita mengambil Al-Quran dan juga Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga adalah di dalam masalah akidah, ya, kita tidak boleh menggunakan akal sebagai sumber utama dalam memahami atau mengambil akidah itu sendiri. Kenapa kita nggak boleh mendahulukan akal daripada wahyu, daripada Al-Quran dan juga hadis? Karena akal kita ini sifatnya terbatas, kemampuan kita terbatas. Ya. Sedangkan perkara-perkara akidah ini kebanyakannya adalah perkara-perkara yang gaib, perkara yang gaib. Dan kita tidak tahu perkara yang gaib kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin, ya, ada yang mendahulukan akal daripada an-naql atau wahyu. Maka ini adalah keliru. Ya, ini adalah keliru. Karena dalam masalah akidah kita perlu mengedepankan wahyu daripada akal. Ya. Maka ketiga kaidah ini untuk kita menjaga akidah kita, ya, di tengah di zaman yang sekarang ini sudah menyebarnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin dari mulai filsafat, ya, yang pada ujungnya adalah menafikan Tuhan, meniadakan Tuhan, kemudian dari pemahaman-pemahaman Syiah tentang para sahabat, tentang para a'imah dan lainnya, maka perlu kita menjaga akidah, paling tidak kita dengan tiga hal, yaitu kaidah yang pertama, kita mengambil akidah kita dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang kedua, tidaklah kita mengambil Al-Quran dan juga As-Sunnah kecuali sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, ya, akal ini jangan kita gunakan sebagai
eh, landasan dalam mengambil akidah, atau landasan utama dalam mengambil akidah, ya. Karena kembali lagi tadi bahwasanya akal kita ini terbatas, ya. Sedangkan perkara-perkara akidah kebanyakannya adalah perkara-perkara yang gaib, ya. Allah satu, ya. Di mana kita tahu bahwasanya Allah satu, ya. Maka dengan wahyu, dengan nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis. Misalnya ada para malaikat di sana. Kita nggak pernah melihat malaikat, tapi wahyu mengatakan demikian. Maka kita kedepankan wahyu daripada akal. Ya. Di sana ada surga neraka. Kita nggak pernah melihat surga neraka, tapi kita wajib mengimaninya. Karena di sana ada nas yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lainnya, ya, perkara-perkara akidah adalah perkara-perkara yang kebanyakannya gaib. Oleh karena itu, kita wajib mengedepankan wahyu daripada akal kita. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun masadir, ya, atau sumber-sumber di dalam mengambil akidah, maka terbagi menjadi dua, ya. Sumber dalam kita mengambil akidah atau dalam talaqi, ya, al-akidah, maka terbagi menjadi dua. Sumber yang pertama atau al-masadir al-asliyah, ya, sumber pokoknya, tentu yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu. Allah juga mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, maka sumber pertama atau sumber pokok, ya, yang pertama adalah Al-Quran. Dari mana kita mengambil akidah? Maka dari Al-Quran. Yang kedua, sumber pokok kita mengambil akidah adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Dan as-sunnah ini adalah merupakan al-mubayyinah, ya, penjelas daripada Al-Quran. Ya, terkadang hal-hal yang rinci kita temukan di dalam as-sunnah. Ya. Di Al-Quran tidak dijelaskan secara secara perinci, dan kita temukan semua itu di dalam as-sunnah. Maka sumber pokok utama kita mengambil akidah, yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua kemudian dengan as-sunnah. Ya. Dan alhamdulillah, ya, dengan kesungguhan para ulama, dengan kejuhudan mereka telah menulis karya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam karya-karya mereka, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga kutubus sunan seperti misalnya Sunan Abi Dawud, ya, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, ya, dan yang lainnya. Dan juga ada kitab Al-Masanid, ya, Musnad, seperti yang masyhur Musnad Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Maka ini merupakan karya tulis, buku, ya, yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang kita ambil, ya, sebagai sumber pokok dalam mempelajari akidah. Nah, kemudian masdar yang ketiga atau sumber yang ketiga, yang pokok, yang asliyah, ya, maka ada al-ijma'. Sebagaimana kata para ulama bahwasanya al-ummah la tujma' ala dhalalah, ya, bahwasanya umat kita ini, umat Islam, tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan, ya. Tidak pernah ada ijma' di atas kesesatan, ya. Kalaupun misalnya ada perselisihan, pasti ada satu atau dua orang, atau misalnya ada sekelompok orang yang mereka pasti, ya, memegang suatu ilmu yang benar, ya. Suatu kebenaran ada dalam sebagian kelompok kaum muslimin. Artinya tidak semua kaum muslimin kemudian sepakat dalam sesuatu kesesatan, ya. Tidak semua kaum muslimin kemudian sepakat dalam satu kesesatan, ya. Dan dimaksud dengan ijma' adalah ijma'us salaf, ya, ijma' as-salaf, ya. Jadi bukan ijma' di zaman kita,
ya. Karena terkait akidah ini di zaman kita terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang satu mengatakan tidak seperti makhluk dalam sifat-sifatnya, misalnya dalam masalah istiwa misalnya, ya gampangnya dalam masalah istiwa, sebagian kaum muslimin mengimani dengan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, sebagian tidak mengimani atau mentakwilnya. Ya, maka ini bukan ijma yang dimaksud di dalam masdar yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Maka maksud daripada masdar yang ketiga ini atau sumber pokok yang ketiga adalah ijma' salaf. Ya, ijma' as-salaf. Adapun di zaman kita maka sudah banyak perbedaan, sudah banyak perpecahan, yang mana yang satu mentakwil, ya, yang satu mentafwid dan seterusnya, maka itu tidak dianggap sebagai ijma' yang dimaksud oleh para ulama. Yaitulah kemudian pokok daripada masdar pokok daripada akidah kita, ya, al-masadir al-asliyah atau sumber pokok dalam kita mengambil akidah ada tiga, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada Al-Ijma'. Ya. Kemudian yang kedua, sumber-sumber far'iyah atau sebagai pengikut, ya, penguat sumber cabang. Maka di sana ada al-aql, ya, ada akal kita. Kemudian sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin dan itu keliru adalah kita menjadikan akal sebagai sumber, ya. Sedangkan tadi kita mengatakan bahwasannya akal tidak perlu ikut dalam masalah akidah. Maka ini adalah suatu kekeliruan. Ya. Kita katakan bahwasannya masdar far'iyah ini adalah sebagai pengikut atau penguat saja daripada masdar yang pokok tadi atau sumber yang pokok tadi. Ya, bukan berarti kemudian sumber yang penguat ini berpisah daripada sumber yang asli. Ya. Maka sumber yang cabang ini atau sebagai penguat dan sebagai pengikut daripada masdar yang pokok atau sumber yang pokok, maka kata para ulama itu ada tiga, ya. Sumber cabang ada tiga. Yang pertama adalah al-aql, yaitu akal, ya. Kita memahami nas-nas dengan akal. Kemudian al-fitrah, ya, dengan fitrah. Kemudian yang ketiga dengan al-his atau panca. Ya, baik. Adapun al-aql salim, adapun akal yang as-salim, yang bersih, maka maksudnya adalah akal yang belum terkontaminasi dengan asyahawat dan juga asyubuhat, ya. Maka akal yang as-sarih ini merupakan sumber cabang dalam kita memahami akidah. Sebagaimana kata para ulama bahwasanya al-aql inda ahli sunnati laisa masdaran mustaqillan lil ma'rifah, ya, bahwasanya akal ini bukanlah suatu sumber yang terpisah daripada sumber asli, ya. Tetapi dia bal huwa tabi'un, ya, bal huwa tabi'un lil wahyi, tapi dia mengikuti wahyu. Maka berbeda dengan ahlul kalam, para ahlul kalam, ya, al-mutakallimun, yang mereka menjadikan akal di depan dan menjadikan wahyu di belakangnya, ya. Mereka menjadikan akal di depan dan menjadikan wahyu di belakangnya. Ketika mereka baca firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Maka mereka menjadikan nas ini di belakang akal mereka, ya. Mereka kedepankan akal mereka, bahwasannya mereka mengatakan, oh, tidak mungkin Allah beristiwa di atas arsy karena menyerupai dengan makhluk. Karena kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh dengan makhluk dan yang lainnya. Mereka menggunakan akal di depan wahyu. Padahal jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan para ulama dahulu tidak ada yang memaknai, ya, istiwa ini dengan istaula. Ya, para ulama salaf tidak ada yang memaknai istiwa dengan istaula. Ya, kemudian mereka menggunakan akal mereka untuk mentakwilnya, ya, untuk merubah makna-makna yang
yang sahih ya kepada makna yang batil. Nah, maka sumber penguat kita yang pertama adalah akal ya, sumber cabangnya yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah al-fitrah as-salimah ya. Fitrah yang bersih, fitrah yang lurus. Maksud daripada fitrah yang lurus ini adalah fitrah yang belum tercemari oleh uh, syubhat dan juga syahwat ya. Karena pada dasarnya setiap kita dilahirkan di atas fitrah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir ya, setiap bayi yang lahir itu ya diciptakan di atas fitrah. Kemudian fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajisani ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Kemudian kedua orang tua lah yang menjadikan dia menjadi Nasrani atau menjadi Majusi ya. Maka pada dasarnya seseorang itu terlahir di atas fitrah yang salimah ya. Kemudian dengan sebab-sebab yang lain sebab eksternal, maka dia kemudian berubah fitrahnya menjadi berpaling daripada fitrah yang sesungguhnya. Ya, maka fitrah yang salimah ini merupakan sumber ya, sumber cabang di dalam kita memahami atau mengambil akidah ya. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah al-his atau panca indera. Panca indera merupakan sumber cabang sebagai penguat daripada sumber pokok ya. Dan al-his atau panca indera ini ada 5 ya. Al-masyair al-khams itu ada 5. Yang pertama adalah al-basar ya, penglihatan kita. Kemudian as-sama' pendengaran ya. Kemudian ada az-zauq, perasa ya, lidah kita merasakan. Ada kemudian asyam ya, yaitu penciuman ya, menggunakan hidung kita. Kemudian yang kelima ada al-lams atau sentuhan ya. Maka kelima ini merupakan al-masadir atau sumber-sumber sebagai penguat dan mengikuti dari sumber-sumber yang pokok dalam masalah akidah. Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya turqul ilm thalathah ya. Sumber ilmu atau jalan ilmu itu ada 3. Ya, jalan ilmu ada 3. Yang pertama adalah al-wahyu atau an-naqlu, yaitu wahyu, ya, Al-Quran dan juga as-sunnah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, yaitu akal kita. Ya. Dari mana kita tahu bahwasannya 1 tambah 1 sama dengan 2? Maka dengan akal kita. Dari mana kita tahu bahwasannya 5 lebih banyak daripada 1? Ya. Dari mana kita tahu bahwasannya 10 lebih banyak daripada 1? Maka itu dengan akal. Ya, maka jalan ilmu itu diantaranya adalah dengan akal. Kemudian yang ketiga ada al-his, itu panca indera. Ya. Panca indera ini yang tadi saya sebutkan ada 5, penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perasa, dan juga ada sentuhan. Ya. Sentuhan. Nah, maka dari sini kita tahu bahwasannya di dalam sumber-sumber kita mengambil akidah itu ada 2 jenis. Ya. Yang pertama sumber pokok dan yang kedua adalah sumber cabang. Dan sumber cabang ini adalah sebagai penguat, sebagai pengikut daripada sumber pokok. Ya. Sumber pokok adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'. Adapun cabang, ya, maka di sana ada al-aql, akal kita. Kemudian ada al-fitrah, ya, al-fitrah salimah yang belum tercemari oleh penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang ketiga ada al-his, ya, yaitu panca indera kita yang 5. Nah, Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Ya.
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah mungkin mukaddimah atau pembahasan untuk di awal ini terkait ilmu tauhid dan juga akidah. Maka Anda ulangi lagi sedikit bahwasanya uh, tauhid adalah salah satu ilmu yang paling agung untuk kita pelajari, dan hukum mempelajari tauhid ada terbagi menjadi dua. Kalau atau akidah ya terbagi menjadi dua. uh, yang mujmal, yang global, maka hukumnya adalah fardu ain. Ya, kita meyakini, mengimani ada Allah sang pencipta, kita mengimani adanya malaikat yang bertugas, ya. Kemudian kita mengimani ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya dan kemudian disampaikan kepada umat-umatnya. Kemudian ya, hal-hal yang dasar di dalam akidah Islam, maka ini adalah hukumnya fardu ain. Ya, adapun mengetahui detail daripada akidah, ya misalnya malaikat-malaikat, jumlahnya berapa, ya, kemudian tugasnya apa saja, kemudian nama-nama malaikat, ya maka ini adalah perkara-perkara yang tafsil, yang rinci, ya, yang maka dalam hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Kemudian akidah, ya kita tahu bahwa akidah adalah sesuatu yang menetap dalam hati, ya, dalam bahasa, maka dinamakan akidah ini karena dia diikat di dalam hati seorang hamba dan tidak mudah goyah, tidak mudah goyah. Berbeda dalam masalah fikih misalnya, ya bukan berarti goyah, tapi lebih kepada uh, apa namanya, kita uh, toleransi dalam masalah perbedaan yang ada terjadi di dalam permasalahan-masalahan fikih di tengah para ulama, ya. Kemudian akidah secara istilah terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua, ada yang am, ada yang khas, ya. Ini mungkin Anda lupa sampaikan tadi, bahwasanya akidah dalam istilah terbagi menjadi dua, ya. Ada yang am, ada yang khas. Yang am ini adalah dimaknai sebagai ma ya'taqiduhul mar'u imma haqqan aw batila, ya. Apa yang diyakini oleh seorang hamba, seorang manusia, baik itu yang hak ataupun yang batil. Makanya kita gunakan akidah orang-orang Nasrani, nah, maka itu boleh secara penamaan atau secara istilah yang umum. Secara yang umum, maka akidah ini apa yang diyakini oleh seseorang, baik itu yang hak ataupun yang batil. Ya, akidah orang Nasrani, akidah orang Yahudi, akidah yang lainnya, maka ini merupakan keyakinan yang mereka yakini di dalam hati mereka. Adapun yang kedua, maka akidah secara istilah adalah yang khas, ya, makna yang khas, yaitu maksudnya adalah aqidatul Islam, ya, yang kita yakini iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, hari akhir, kepada qada dan qadar, ya, kepada qadar-qadar baik yang buruk ataupun yang baiknya. Nah, eh, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman kali ini, dan nanti insya Allah Taala akan ada pembahasan yang menyusul, dan insya Allah Taala mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali terkait uh, lebih rinci lagi pembahasan masalah tauhid uluhiyah atau rububiyah, ya, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma sifat, ya, taksimat pembagian tauhid, kemudian perkataan para ulama terkait pembagian tauhid ini, ya, karena sebagian ulama membagi tauhid juga ada dua, ada sebagian ulama membagi tauhid menjadi tiga, dan seterusnya, ya. Kemudian bagaimana kita membahas pertentangan di sebagian kaum muslimin terkait masalah ini, yang mereka tidak setuju dengan pembagian tauhid. Ya, mereka mengatakan kalau antum bagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan juga asma sifat, apa bedanya antum dengan orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah itu tiga, ya. Maka atau Tuhan itu tiga. Maka kita katakan berbeda, ya. Orang-orang Nasrani meyakini tiga zat yang berbeda. Orang-orang Nasrani meyakini tiga zat yang berbeda, ya. Adapun kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu, ya.
Adapun pembagian tauhid seperti yang disebutkan pada ulama, ya ada tauhid misalnya terbagi menjadi tiga, ada rububiyah, uluhiyah dan juga asma sifat. Maka ini tujuannya untuk mempermudah dalam kita memahami eh, hak-hak atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mempermudah dalam memahami tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak masalah, tidak tidak masalah, ya. Pada hakikatnya juga mereka dalam kitab-kitab mereka membagi mereka yang benar. Maka jika kita baca kitab mereka pun pada hakikatnya mereka memtauhid. Dan hal yang seperti ini insyaallah taala coba kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala, ya. Adapun hari ini maka sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan dari Islam, ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada host. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung sesi penutup pada pertemuan malam hari ini. Jazakallah ya Ustaz sekali lagi atas materi yang telah disampaikan. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.